Dari Madinah ke Jeddah. Jadi aku punya pengalaman waktu bersama jemaah umroh di bis ya, karena kita perjalanan bersama jemaah umroh dari Indonesia bersama travel. Dan ada salah satu bapak-bapak yang mengucapkan ingin menjadi sopir di sini ya, karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di vlognya Sarah Moza. Selamat bergabung. Terima kasih banyak untuk semuanya yang selalu mendukung channel aku dengan like, subscribe, dan komennya. Saya doakan semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, dalam kesempatan kali ini saya mau sharing sambil jalan ya. Berhubung saya punya pengalaman waktu saya sama travel ya, kepulangan saya dari Madinah ke Jeddah. Jadi aku punya pengalaman waktu bersama jemaah umroh di bis ya, karena kita perjalanan bersama jemaah umroh dari Indonesia bersama travel. Dan ada salah satu bapak-bapak yang mengucapkan ingin menjadi sopir di sini ya, karena melihat situasi jalanan Saudi Arabia itu dengan mobil-mobil yang mewah, tidak ada motor satupun ya yang ditemui perjalanan dari Madinah ke Jeddah yang 5 jam seperti itu ya. Jadi memang di jalan di Saudi itu jarang motor ya, jarang sepeda motor. Adapun mungkin untuk pengiriman dari restoran ya pakai sepeda motor seperti itu sangat jarang sekali ya. Dan seperti kita lihat sekarang ini saya mau menyusuri jalanan yang dari ujung Jeddah ke pertengahan Jeddah, hampir International Airport ya. Jadi saya akan menyusuri pinggiran dan pertengahan Jeddah seperti itu. Jadi saya mau sharing apa ya, karena bekerja di Saudi itu di luar dengan dugaan mereka ya. Jadi melihat Saudi itu seperti apa mungkin dilihat dari jalan ya, dari jalan. Jadi kemodernan Saudi Arabia itu nampak di jalanan. Tetapi kalau untuk pekerja, untuk sopir, untuk kerja rumahan, ya gaji yang standar, ya tidak semakmur para majikan lah ya, kita itu seperti itu. Jadi jangan sampai tergiur dengan kemakmuran Saudi. Mereka yang bisa umroh dari Indonesia itu sudah standar ekonominya yang level menengah ke atas seperti itu. Jadi termasuk orang yang mampu. Jadi kalau menurut saya gaji misalkan semahal-mahalnya sopir ya mungkin 2.500 ya, yang standarnya tuh 2.000. Jadi misalkan ya untuk biaya hidup di sini, jadi kita itu tidak mungkin kita tanpa biaya hidup ya, mungkin ya pulsa atau mungkin pengen makanan Indonesia seperti itu kan harus kita biaya sendiri ya. Semua orang itu kan istilahnya harus dipikirkan, kalau mungkin misalkan nanti ada hadiah dari majikan atau apa. Jadi tapi yang secara detailnya itu harus dipikirkan ya. Jadi tidak semudah yang dilihat ya hidup di Saudi Arabia itu, apalagi sekarang sudah serba pajak ya. Belanja di supermarket dapat pajak ya, ada pajaknya 15%, sampai beli makanan pun ada pajaknya, sampai taksi online pun ada pajaknya sekarang ya. Beban. Tetapi kadang kita itu manusia normal ya, kadang kita tuh bosan dengan makanan, mungkin tidak dikasih dengan majikan. Untuk sopir ya, ini khususnya untuk sopir, tidak dikasih makanan dengan majikan, pasti kita beli sendiri. Nah, untuk per hari aja misalkan ya 10 real lah ya, berarti kalau sebulan 300 real itu 1.200.000 untuk yang biasa aja. Sedangkan bakso aja 20 real tuh semangkok. Nah seperti itu ya. Nah ini tadi kelewatan ada motor, jadi dia itu motor itu banyak menggunakan jasa motor itu untuk pengiriman makanan ya.
pengiriman delivery seperti itu. Dan ya memang ya Saudi Arabia Masya Allah ya, saya juga waktu pertama di Saudi itu melongo ya, jadi seneng gitu ya kalau di jalan itu ngelihat mobil mewah-mewah ya. Di Saudi itu mobilnya mewah-mewah, nggak ada motor, nggak bejubel-jubel sama motor gitu kan, nggak kayak di Indonesia memang ya. Tetapi ya kita harus pikirkan ya, kita itu kalau menjadi seorang pekerja itu tidak semakmur yang para majikan gitu, seperti itu ya. Jadi jangan sampai sesuatu yang kelihatan enak itu tergiur tanpa kita memikirkan seperti apa sih realitanya, seperti itu ya. Pertama yang sudah menanggung rindu jauh dari keluarga, beban hidup ya. Beban hidup itu biaya hidup, misalkan gaji 2.000 ya, untuk dikirim berapa, untuk nabung berapa, untuk biaya hidup berapa. Jadi di Indonesia juga ya, kalau memang punya pekerjaan bagus mah di Indonesia juga bagus, seperti itu ya. Saya juga kalau ada pekerjaan di Indonesia yang mapan mah ya, Indonesia lebih baik dengan alamnya yang bagus ya, seperti itu. Dan kita lihat ya sampai perjalanan kita seperti apa sih jalanan di Saudi Arabia yang bikin para jemaah itu sampai kagum ya, dan sampai tergiur ingin bekerja di Saudi Arabia dengan melihat kesejahteraan yang nampak dari jalan, seperti itu. Kita lihat bersama ya, kita tonton sambil kita ngobrol-ngobrol. Nah, saya sambil menyusuri kota Jeddah, saya mau ngobrol-ngobrol mengapa Saudi Arabia peminatnya tetap tinggi untuk bekerja ya. Selain peluang kerja, ada banyak keuntungan lain yang dapat menjadi pertimbangan ketika memutuskan untuk menjadi ekspatriat di Arab Saudi ya. Di antaranya penghasilan adalah alasan nomor satu banyak ekspatriat mempertimbangkan pindah ke Saudi Arabia adalah prospek keuangan gaji bebas pajak. Nah, ini merupakan insentif yang sangat besar mengingat di banyak negara gaji dipotong untuk membayar pajak bisa sampai 40-50% dari penghasilan ya. Jadi di Saudi Arabia itu lebih bisa menabung. Dan untuk karir, memiliki pengalaman kerja di luar negeri di CV Anda menunjukkan kepada pemberi kerja tentang kemampuan Anda yang mampu bekerja di budaya lain dan belajar bagaimana melakukan bisnis di tempat lain. Arab Saudi dapat menjadi salah satu tempat tersulit untuk melakukan bisnis. Tetapi juga salah satu pengalaman yang paling berharga pengusaha akan melihat dengan penuh minat saat Anda menunjukkan kemampuan beradaptasi dan keterampilan bisnis global. Dan untuk cuaca, Saudi Arabia mendapat sinar matahari yang berlimpah sepanjang tahun selama 3 atau 4 bulan dalam setahun. Cuaca panas untuk bepergian keluar ruangan, tetapi AC membantu seseorang mengatasinya. Di bulan-bulan yang tersisa Anda dapat menikmati kehidupan di luar ruangan, pantai ataupun gurun pasir ya. Di saat musim panas biasanya banyak yang berlibur keluar kota atau keluar negeri ya. Dan untuk gaya hidup ya, standar hidup tinggi di Saudi Arabia karena biaya hidup rendah. Sangat umum bagi para ekspatriat untuk menggunakan jasa sopir, pembantu rumah tangga, pengasuh anak, dan tukang kebun. Sementara hal ini tergantung pada preferensi Anda. Banyak yang ekspatriat menikmati gaya hidup yang baik. Untuk wisata dan perjalanan, sekarang Saudi Arabia sudah membuka banyak tempat wisata atau para jemaah sudah menjadi tempat tujuan city tour ya ke beberapa daerah. Dan untuk belanja juga, mal-mal baru dibuka dengan teratur, menawarkan merek dunia dan pengalaman retail modern. Mall di Kingdom Center yang terletak di Riyadh misalnya menawarkan pilihan belanja yang komprehensif. Untuk makanan dan minuman sudah menjadi favorit para jemaah haji dan umroh ya, untuk bisa menikmati kulineran Arab di sini. Untuk seni budaya juga sudah banyak tempat-tempat dibuka dengan suasana barunya Saudi Arabia. Tetapi nilai plusnya untuk bekerja di Saudi Arabia itu bisa beribadah ya, bisa
haji ataupun umroh, yang dimana jika dilakukan dari luar negeri itu sangat mahal. Tetapi untuk di Saudi Arabia itu bisa dilakukan setiap minggu ya. Kita kan liburnya itu setiap Jumat, kita tuh bisa mengambil kesempatan itu saat kita liburan. Masya Allah, tabarakallah. Ya, itulah nilai lebihnya mengapa diminati lebih tinggi daripada negara lain ya bekerja di Saudi Arabia itu. Terima kasih untuk nonton video saya sampai selesai. Mohon maaf atas segala kekurangan. Yang ingin saya berkonten lainnya boleh komen-komen, dan saya mohon untuk yang nonton sampai selesai, ini artinya nonton video saya, komen sesuai video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.